Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Kami hadirkan Bali Post Talk pada malam hari ini. Kami akan membahas tentang nasib kesenian di tengah pandemi COVID-19. Ya, pemirsa Bali TV, pandemi COVID-19 berdampak ke segala sektor termasuk kesenian. Pementasan seni dilarang untuk sementara. Namun ada seniman yang kreatif dengan memanfaatkan media sosial dalam momentum ini. Nah, bagaimana kalangan seniman menyikapi kondisi ini? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Kadek Suwartaya, Akademisi Institut Seni Indonesia Denpasar. Baik, Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Om Swastiastu, Pak Adi Putra. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Yang di Iya. rumah. Jiwa kesenian memang tidak surut apapun kondisi yang sedang terjadi ya Pak ya. Nah, ini dari sudut pandang seniman, bagaimana seniman menyikapi situasi pandemi COVID-19 Pak? Begini Pak Adi Putra. Berkaitan dengan wabah corona yang merebak ke pelosok penjuru dunia ini, bagi kalangan seniman atau pegiat seni pada umumnya, tentu ini adalah situasi yang memprihatinkan. Iya. Para seniman Bali khususnya hari-hari ini sedang berburam durja ya. Ya, dengan tergerusnya kehidupan berkesenian akibat deraan COVID-19 ini mengoyak hati dan memicu kegundahan para pelaku seni. Baik itu seni di bidang seni pertunjukan seperti tari, kerawitan, pedalangan, maupun pada kalangan insani seni rupa, lukis, patung, kriya, dan termasuk pelaku seni masa kini lainnya. Tereliminasinya bahkan terpasungnya kiprah para seniman ini terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan, kultural, dan tentu juga ekonomi. Iya. Halo Bapak? Ya. Iya, baik. Kalau begitu saya lanjut, Pak. Ini artinya dalam kondisi bermuram durja kan, tapi tidak menyurutkan kreativitas atau pemikiran kreatif. Ini pastinya seniman pasti ada melakukan hal-hal yang positif begitu ya di tengah pandemi COVID-19. Ini kira-kira langkah kreatif apa ini yang bisa dilakukan seniman di saat pandemi COVID-19, Pak? Pak Putra, jadi di tempo dulu, pada masa lalu seperti yang saya maksudkan, ketika wabah penyakit atau kerupuk melanda masyarakat Bali, para seniman justru berjuang di garda depan menanggulangi penyakit atau setidaknya meminimalisir kepanikan masyarakat. Iya. Beberapa jenis tari sangyang yang ada di seluruh Bali, sangyang dedari, sangyang jaran, sangyang celeng, sangyang bojok, sangyang memeti, dan sebagainya, dipercaya berfungsi sebagai seni menolak bala yang melibatkan para seniman tari, kerawitan, dan pegiat seni sastra kidung, temang. Namun kini ketika corona menyerang dengan anjuran aturan pemerintah social distancing dan physical distancing, jaga jarak, mengisolasi diri di rumah, kehadiran ritus tari sangyang yang eksotik tersebut tentu tidak diperkenankan lagi. Iya. Nah, di tengah situasi ini, seniman sebagai insani kreatif tentu masih memiliki celah dan ruang untuk berekspresi, terutama di kalangan seniman yang berproses berkeseniannya secara individual, seperti para pelukis, pematung, pengarang, atau sastrawan. Demikian pula bidang seniman seni pertunjukan dapat terus berkarya sebenarnya. Pencipta tari, komposer, dalang masih memungkinkan bereksplorasi, merancang, dan menuangkan konsep estetiknya di rumah secara mandiri. Dan jika ingin para seniman itu jika ingin diapresiasi secara masyarakat secara luas, media sosial yang menjadi alternatif yang fleksibel sebagai wahananya. Iya. Tengoklah yang ramai di web berbagi video itu ya, yang umumnya diakses masyarakat dunia, sebagai bentuk kepedulian atau empati para seniman Bali terhadap wabah corona, tidak sedikit diunggah karya kreatif dalam bidang seni temang atau pupuk, lawak,
lagu pop, wayang, hingga seni animasi. Yang pesannya semuanya mendorong, ada dorongan moral kepada masyarakat bagaimana menghadapi nestapa dalam kehidupan sekarang. Iya. Baik, ini artinya mudah-mudahan nanti di tengah pandemi ada satu karya yang tadi Bapak sampaikan, tidak hanya tari Sangyang yang mungkin sudah dulu, tapi di saat sekarang mungkin nanti ada kreativitas untuk terkait bahwa masyarakat akan mengingat bahwa pernah di satu masa ada pandemi COVID-19 ya Pak Kade ya. Baik Pak Kade, selanjutnya ini karena memang semua harus ada aturan ya, artinya tadi ada social distancing, ada physical distancing. Ini kan juga sudah menjadi ketetapan dari Gubernur Bali untuk meniadakan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Nah, ini artinya masyarakat kan kehilangan hiburan ya di setiap momen tahunan terkait PKB. Nah, ini untuk hal yang secara umum lagi, agar masyarakat tetap mendapat hiburan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, apakah memang tadi hanya melalui media sosial atau seperti apa menurut Pak Kade? Selain masyarakat dapat memperoleh hiburan melalui media digital, media sosial HP, laptop, komputer pribadi, agaknya peran media radio dan televisi dapat lebih ditingkatkan posisinya di tengah pandemi COVID Corona ini, 19 ini. Berteman secara interaktif di radio misalnya adalah sebuah hiburan bagi pelakunya maupun pendengarnya. Siaran drama tari Arje, RRI, dan Pasar yang dulu sangat digandrungi pendengarnya sampai di pelosok-pelosok desa itu perlu diaktualisasikan lagi. Begitu juga media televisi bisa menayangkan atau memutar kembali pementasan drama gong atau sendera tari kolosal sebagai suguhan pelipur masyarakat. Dan mendengar atau menyimak beragam kesenian lewat media elektronik, ini merupakan satu terapi yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat di dalam situasi seperti sekarang ini. Iya, ya memang akhirnya kembali lagi ke seperti sistem atau cara konvensional Pak ya, lewat radio begitu ya, dan juga televisi. Baik, ini sampai saat ini Pak Kade, apakah ada komunikasi dengan para seniman lainnya? Mungkin saya yakin bahwa seniman sangat bergantung kepada misalkan untuk mengisi penghasilan mereka begitu ya, dengan COVID-19 ini kan mereka jadi berkurang. Ini ada satu diskusi atau pertemuan mungkin lewat WhatsApp group atau apapun itu Pak Kade, ini mungkin terkait keluhan seniman mungkin yang Pak Kade tahu. Sepanjang ini yang saya ketahui di Bali belum ada komunikasi seperti itu. Oleh karena itu harapan kami, harapan kita bersama itu ada satu penggalangan di kalangan seniman itu agar ada dukungan kepada seniman, dukungan yang real kepada seniman untuk menghadapi kehidupan seperti sekarang ini. Nah, para seniman Bali yang paling merasakan getirnya situasi berperang melawan corona ini adalah yang berdampak langsung secara real, terutama mereka yang mengais nafkah dari industri kepariwisataan. Seniman atau pengrajin bidang seni rupa yang memproduksi beraneka souvenir misalnya untuk pariwisata sangat kelimpungan saat ini. Demikian pula para seniman seni tari, tabuh, cak barong, legong, dan lain-lainnya. Ini agaknya agak merengut serta hanya mampu mengurut dada. Mereka-mereka inilah kini memerlukan bantuan nyata secara material dari para dermawan, dari pemerintah. Nah, kemudian syukurlah bila wabah corona ini segera berlalu, para seniman tentu berharap dapat kembali berkegiatan seperti sedia kala lagi. Kalau upacara keagamaan dapat kembali ngayah menari, menabuh gamelan, mukidung, atau menari rejang, renteng misalnya di kalangan ibu-ibu, atau kala pesta kesenian Bali seperti Pak Putra singgung tadi, di bulan Juni-Juli, para seniman di seluruh Bali dapat kembali unjuk kebolehan gong kepiar, bleganyur, senda tari, legong, janger, joget, dan sebagainya di forum yang bergengsi itu.
Iya. Dan demikian juga seniman yang berkiprah di kancah pariwisata, seni turistik dapat berbinar riang dan tersenyum kembali. Ya, Astungkara ya Pak, pandemi ini cepat berlalu. Pak Kade, kalau boleh saya tahu, seniman Bali kan tidak semua memiliki latar belakang ekonomi yang mumpuni ya Pak ya. Artinya mereka benar-benar mengharapkan penghasilan dari mereka melakukan pertunjukan. Ini kalau Pak Kade boleh cerita sedikit Pak, bagaimana kondisi kehidupan seniman pasca adanya COVID-19 Pak? Nah, oleh karena itu, syukurlah seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan nanti malapetaka ini segera berlangsung dan saya memiliki semacam pandangan yang optimis ya. Nah, ketahuilah sebenarnya kesenian sejatinya akan tetap hidup dalam segala situasi. Iya. Sepertinya seni itu tidak bisa mati begitu. Iya, ini kan masih masih dalam pandemi, Pak. Ini kira-kira apa yang dilakukan seniman, Pak? Mereka tidak ada pertunjukan begitu yang Bapak tahu. Nah, begini, jadi para seniman itu kan ada seniman yang bersifat individual dan ada yang seniman yang bersifat kolektif. Ya. Nah, seniman-seniman yang bersifat kolektif itu biasanya ada di kalangan seniman-seniman tradisional. Nah, oleh karena itu mungkin saja seniman-seniman itu bisa memanfaatkan media sosial seperti yang kita ketahui, memiliki manfaat yang cukup ya untuk menyebarluaskan karya seninya. Mungkin seperti itu ya. Baik. Ini untuk terakhir Pak, apa harapan Pak Kadek Suwartaya ini mungkin kepada pemerintah daerah atau kepada stakeholder untuk berharap dari hotel kan saat ini memang belum mungkin ya Pak ya, dan tidak mungkin. Tapi mudah-mudahan ini akan berlalu. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Ini terkait dengan nasib seniman agar mereka tetap produktif walaupun dalam kondisi sulit ini. Silakan Pak. Begini. Jadi seniman itu kan boleh dikatakan salah satu karakteristik budaya masyarakat Bali. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini perlu memberikan perhatian, seperti juga memberikan perhatian kepada masyarakat secara umumnya, agar nantinya setelah COVID-19 ini bisa kita lalui dengan selamat, ataupun kini ketika menghadapi peristiwa ini ada perhatian yang langsung dan sungguh-sungguh kepada para seniman itu ya. Ya. Baik, itu saja Pak. Begini, saya mungkin perlu sampaikan di sini ya. Bahwa seni itu dapat memberikan terapi kepada kehidupan dalam situasi apapun. Nah, oleh karena itu nantinya peranan kesenian harus lebih didorong, dibangkitkan lagi ketika masyarakat telah usai dengan situasi kenestapaan, kesedihan virus corona ini. Iya. Nah, sebab di dalam sejarah kita, sejarah Bali itu, kesenian itu dapat hadir, dapat muncul kapan saja. Iya. Bila situasinya tentram, begitu misalnya damai, sentosa, begitu, seperti abad ke-16 dalam sejarah dalam era dalam Watu Renggong itu, kesenian justru bermunculan. Baik. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Dr. Kadek Suwartaya. Pak Kadek, terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan juga semangat untuk para seniman di Bali. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 akan berlalu dan produktivitas berkesenian para seniman akan tetap seperti sedia kala Pak ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami nasib kesenian di tengah pandemi COVID-19 bersama akademisi ISI Denpasar, Bapak Dr. Kadek Suwartaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.